Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pencinta sejarah semuanya, saat ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kota Bandung. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu mengenai sejarah Kota Bandung seperti apa, tapi alangkah baiknya kita kembali mereview kembali sejarah Kota Bandung itu sendiri. Teman-teman sekalian, langsung saja, Bandung ada beberapa sumber ya yang mengatakan asal dari kata Bandung itu sendiri. Bandung ada yang mengatakan dari dari kata banding ya. Kalau di dalam KBBI tahun 94 ya, itu mengatakan berdampingan artinya. Kemudian ada lagi dalam bahasa Sunda yaitu ngabandeng. Ngabandeng itu artinya adalah genangan air ya. Kemudian ada lagi yaitu bendung ya, atau bendungan ya, yang artinya terbendungnya air Sungai Citarum ya. Jadi ada 3 sumber kata Bandung itu sendiri. Kemudian sejarah Kota Bandung itu diawali dari masa prasejarah itu sendiri, dimulai dari meletusnya gunung api Sunda ya, yang meletus sekitar tahun 210.000 ya, 210.000 sebelum Masehi sampai 120.000 Masehi. Kemudian lahirlah ya yang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Manglayang ya. Itu adalah bekas dari gunung api Sunda yang meletus di zaman prasejarah dulu. Teman-teman sekalian, kemudian terbentuklah dataran Bandung yang cekung karena dikatakan juga bahwa Bandung ini adalah berupa danau yang dihasilkan dari letusan gunung api Sunda dahulu, yang kemudian menjadi daratan yang sekarang kita kenal dengan Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Teman-teman sekalian, kemudian pada abad kedua ada kerajaan pertama yang menduduki Jawa Barat, yaitu Kerajaan Salakanegara ya. Kemudian di abad keempat kerajaan tersebut berubah menjadi Kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara ini memiliki raja yang terkenal sebagaimana kita telah bahas di Kota Bogor lalu ya, sejarah Kota Bogor. Memiliki raja yang begitu terkenal, yaitu raja yang bernama Purnawarman ya. Kemudian abad ke-7 ya, kerajaan Tarumanegara ini mulai menurun popularitasnya dan mulai menurun kualitasnya ya. Kemudian abad ke-7 kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Tarusbawa yang mengubah menjadi kerajaan Sunda. Wilayah Tarumanegara kemudian diubah menjadi 2 bagian oleh Raja Tarusbawa, berupa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Hal ini karena tidak setujunya kerajaan Galuh apabila kerajaan Tarumanegara diubah menjadi kerajaan Sunda seluruhnya. Maka terjadilah perpecahan di antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda beribu kotakan di Pajajaran atau Pakuan yang sekarang kita kenal dengan Bogor. Kemudian Galuh beribu kotakan di Ciamis ya, sekarang itu Ciamis. Galuh itu Ciamis dulunya. Kemudian teman-teman, di abad ke-15 ada seorang raja yang begitu hebat ya, yang begitu terkenal, yang bernama Sri Baduga Maharaja atau kita kenal juga dengan Prabu Siliwangi, yang menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut yang sebelumnya terpisah, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh disatukan dengan beribu kotakan di kerajaan Pajajaran, yaitu Kota Bogor yang dulu kita pernah bahas. Di abad ke-16 kerajaan Sunda Galuh takluk oleh Sultan Banten yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin ya. Kemudian kerajaan Sunda Galuh hancur lantah tak berbekas.
Ya, kemudian di abad ke-17 beralih kembali kekuasaan di tanah Jawa, khususnya tanah Jawa Barat ya, yaitu berkuasanya kerajaan Mataram yang yang menjadi kerajaan terkuat di tanah Jawa pada saat itu. Kita berlanjut ke masa yang sedikit modern, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811 diangkatlah gubernur Hindia Belanda ya oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Beliau diangkat menjadi mengangkat seorang gubernur yang lihai dalam peperangan atau militer, yaitu Gubernur Jenderal Daendels. Ya, beliau memiliki misi utama yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris. Akhirnya beliau memiliki sebuah rencana membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan, dan hal tersebut tentu saja menjadikan Bandung ya sekarang yang Jalan Bandung ataupun alun-alun Bandung menjadi salah satu daerah yang dilewati oleh pembangunan jalan Anyer Panarukan ya. Kemudian Jenderal Daendels ini meminta kepada Bupati Bandung saat itu, yaitu R.A. Wiranata Kusumah II, untuk mendirikan sebuah kota ya, hingga ada kata-kata yang terkenal, ingatlah atau bangunlah sebuah kota ketika aku datang kembali pada tanggal 25 September. Sehingga tanggal 25 September ini menjadi sebab ataupun menjadi tanggal yang menjadi istimewa bagi kota Bandung karena dinyatakan sebagai lahirnya kota Bandung pada tanggal 25 September. Kemudian pada 1 Maret 1906 lahirlah ataupun terbitlah ordonansi dari Gubernur J.B. van Hees dari Hindia Belanda, yang menyatakan bahwasanya kota Bandung menjadi daerah yang memiliki pemerintah otonomi sendiri ya. Sehingga yang tadinya kota Bandung hanya sebagai ibu kota dari Bandung, kemudian karena adanya surat ini menjadikan kota Bandung menjadi pemerintah yang memiliki otonomi sendiri. Teman-teman sekalian, itu adalah sejarah dari berdirinya kota Bandung. Mulai dari Kerajaan Tarumanegara hingga lahirnya kota Bandung sebagai pemerintah yang memiliki otonomi sendiri, dengan lahirnya tadi surat ordonansi dari J.B. van Hees. Kemudian tanggal 25 September dijadikan hari jadi kota Bandung. Mungkin teman-teman sudah mendengar banyak sekali wisata-wisata yang terkenal di Bandung ya. Teman-teman harus tahu juga sejarahnya sebelum teman-teman berkunjung ke kota Bandung ini, karena ketika teman-teman tahu sejarah sebuah daerah, sebuah kota, maka teman-teman akan semakin mencintai kota tersebut dan semakin memiliki kesan terhadap kota tersebut. Itu saja, terima kasih, dan mohon kritik dan sarannya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya ataupun kesalahan terhadap data-data yang saya publikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.